Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, ibadah haji adalah impian setiap muslim. Bertahun-tahun orang menabung, bekerja keras, bahkan menjual aset yang dimiliki demi bisa menginjakkan kaki di tanah suci. Namun, bagaimana jika ada seseorang yang berangkat haji dengan uang yang diperoleh dari jalan yang haram, bahkan melalui praktik persugihan? Apakah hajinya diterima? Dan apa yang terjadi setelahnya? Inilah sebuah kisah yang menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya mencari rezeki yang halal. Di sebuah daerah, hiduplah seorang pria yang dikenal sangat kaya. Rumahnya besar, sawahnya luas, dan usahanya tampak berkembang pesat. Banyak orang iri melihat kehidupannya, namun di balik kekayaannya yang melimpah, tersimpan rahasia gelap yang tidak diketahui banyak orang. Konon, sebagian besar hartanya berasal dari praktik persugihan yang telah ia jalani selama bertahun-tahun. Demi mendapatkan kekayaan secara instan, ia rela melakukan berbagai ritual yang menyimpang dari ajaran agama. Seiring bertambahnya usia, pria itu mulai merasa gelisah. Hatinya tidak pernah tenang meskipun memiliki harta berlimpah. Setiap malam ia sulit tidur. Ia mulai memikirkan kematian dan kehidupan setelah dunia. Pada suatu hari, muncul keinginan besar dalam dirinya untuk menunaikan ibadah haji. Ia berpikir bahwa dengan berhaji, semua dosa masa lalunya akan terhapus dan kehidupannya akan kembali bersih. Tanpa banyak berpikir, ia menggunakan sebagian hartanya untuk mendaftar haji. Semua biaya perjalanan, akomodasi, dan kebutuhan selama di Tanah Suci dibayar dengan uang yang selama ini ia kumpulkan dari jalan yang tidak benar. Keluarganya merasa bangga karena akhirnya ia bisa menjadi tamu Allah. Tetangga pun menganggapnya sebagai orang yang sukses dan religius. Ketika tiba di Makkah, pria tersebut menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Ia mengenakan pakaian ihram, melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i antara Bukit Syafa dan Marwah, wukuf di Arafah, serta melempar jumrah. Secara lahiriah, semua terlihat sempurna. Namun, jauh di dalam hatinya, ia merasakan kegelisahan yang semakin besar. Setiap kali berdoa di depan Ka'bah, ia merasa ada beban berat yang menghalangi doanya. Pada suatu malam di Tanah Suci, ia bermimpi yang sangat mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya berada di sebuah tempat yang gelap. Ia membawa koper penuh uang yang selama ini menjadi sumber kekayaannya. Namun, setiap kali ia mencoba mendekati sebuah pintu yang bercahaya, ada suara yang berkata, "Bagaimana engkau berharap diterima, sementara hartamu berasal dari jalan yang haram?" Ia terbangun dengan tubuh berkeringat dan jantung berdebar kencang. Mimpi itu terus menghantuinya selama berada di Makkah. Ia mulai merenungkan seluruh perjalanan hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari bahwa harta yang selama ini dibanggakan justru menjadi sumber petaka bagi dirinya. Ia menangis di hadapan Ka'bah dan memohon ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ia mengakui seluruh kesalahannya dan berjanji akan meninggalkan segala bentuk praktik yang bertentangan dengan syariat. Setelah kembali ke tanah air, perubahan besar mulai terlihat. Ia tidak lagi mengejar kekayaan dengan cara-cara yang haram. Bahkan, ia mulai menelusuri hartanya dan berusaha memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan. Sebagian hartanya digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Ia juga memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Namun, ia sadar bahwa taubat bukan hanya ucapan, melainkan harus dibuktikan dengan perubahan nyata dalam kehidupan. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah yang agung seperti haji membutuhkan bekal yang halal. Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa Allah itu baik dan hanya menerima sesuatu yang baik. Oleh karena itu, sebelum kita bercita-cita pergi ke Tanah Suci, pastikan bahwa setiap rupiah yang kita kumpulkan berasal dari usaha yang halal, jujur, dan diridai Allah. Jangan sampai kita sibuk mengejar status sebagai haji atau hajjah, tetapi melupakan bagaimana cara memperoleh biaya untuk berangkat. Sebab yang dinilai oleh Allah bukan hanya penampilan luar, melainkan juga keikhlasan hati dan kebersihan harta yang digunakan untuk beribadah. Harta haram mungkin dapat membawa seseorang sampai ke Makkah,
tetapi tidak bisa menjamin diterimanya amal di sisi Allah. Sahabat semua, kisah ini bukan untuk menghakimi siapapun. Kita tidak bisa memastikan diterima atau tidaknya amal seseorang karena itu adalah hak Allah semata. Namun yang pasti, Islam mengajarkan bahwa rezeki yang halal adalah fondasi utama bagi setiap ibadah. Karena itu, marilah kita terus berusaha mencari nafkah dengan cara yang baik, menjauhi segala bentuk kemusyrikan, persugihan, dan praktik-praktik yang dilarang agama. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberkahan hidup tidak diukur dari banyaknya harta, tetapi dari bagaimana harta itu diperoleh dan digunakan. Lebih baik memiliki sedikit harta yang halal dan penuh keberkahan daripada bergelimang kekayaan yang berasal dari jalan yang dimurkai Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.